semua yang di rumah. Apa kabar? Selamat jumpa kembali dalam kasih Tuhan. Kita percaya hari ke hari sangat menggairahkan karena kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mengalami cinta dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Mari yang sudah bergabung siang hari ini, mari satukan hati. Kita bersama-sama akan menyembah Dia, kita memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia. Sebab hanya Dialah sumber kekuatan kita. Amin. Itu sebabnya mari sama-sama satukan hati. Kita terus doa, deklarasi sepanjang kita mendengar firman Tuhan. Saudara jangan diam, tapi terus deklarasikan firman itu bekerja. Baik kita terimpartasi dalam hidup kita dan juga menjadi berkat bagi orang lain.
Oke. Wah, senang sekali kita bisa lagi berjumpa siang ini. Sungguh setiap hari menjadi hari yang indah, hari yang menyenangkan, karena Tuhan senantiasa menyertai seluruh hidup kita. Amin, saudara. Tetap semangat, kita terus bergairah karena kita tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Akan terus memberikan kita kemampuan, kegairahan yang meluap-luap, adanya pekerjaan roh yang terus terjadi dalam hidup kita, membawa seluruh hidup kita dari waktu ke waktu terus bergairah, terus bersemangat, karena kita tahu bahwa hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat menyenangkan. Katakan amin. Menyapa seluruh keluarga rohani, seluruh sahabat-sahabat yang sudah tersedia. Apa kabar semua? Ibu Yanti, Ibu Maya, Ibu Lucy, Ibu Vera, Nona Pesta, Ibu Caroline, Watimena dari timur. Apa kabar Ibu Sin, Ibu Neni Somba di Manado, Ibu Nini, apa kabar semua? Ibu Fitria Tangka, apa kabar? Pak Gembala, Pak Saperino Siku, apa kabar? Mantap Pak, luar biasa. Tetap semangat, kita melayani Raja segala Raja. Ibu Novita, ya, Natania Elora, Ibu Sebanya, apa kabar? Mempercaya kita semua semangat. Amin. Kita semua bergairah karena Tuhan begitu baik kepada kita. Memimpin kita dan menyertai kita. Amin, saudara. Biarlah sukacita dari Roh Kudus menjadi, amin, sukacita dari Tuhan, kata firman, itulah kekuatan kita. Walaupun suara Mam terus berusaha untuk memastikan suara Mam bisa didengar oleh seluruh keluarga rohani dengan jernih, walaupun sudah serak-serak. Amin, saudara. Terus berdoa, terus deklarasi, sehingga semua berjalan sampai selesai dengan anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita lanjut dengan materi kita kemarin. Kebutuhan akan api Tuhan sangat amat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita butuh terus mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Dari hari ke hari, kita alami restorasi, kita alami pemulihan, kita alami di mana Tuhan terus bergerak, memulihkan seluruh hidup kita, memastikan kita semua, ya, memastikan kita semua sebagai keluarga rohani terus mengalami kekuatan, gairah, semangat, ya, sukacita yang meluap-luap. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, mari bersama-sama pada siang hari ini, Mam sangat percaya bahwa Mam sangat percaya bahwa kebangunan rohani dari Allah hari-hari ini akan terus bergerak, ya, untuk memberikan kepada kita satu kegairahan, membangkitkan kita dari kehidupan rohani yang mengalami stagnan, yang mengalami kondisi di mana kita menjadi down, mengalami kondisi di mana sepertinya kita berjalan tetapi dalam keadaan tanpa ada kegairahan. Saya pastikan kita semua terus mengalami kebangunan api daripada Tuhan, kebangunan rohani, yaitu api daripada Tuhan terus membakar kita. Api doa, api penyembahan, api firman membakar kita dari hari ke hari untuk memastikan kita menjadi gereja yang makin strong, makin kuat dari waktu ke waktu. Karena saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, ya, bentar menaikkan volume.
orang-orang yang mencari Tuhan. Sorry, mau ganti baterainya habis. Ya, karena saudara, orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan bertemu Tuhan. Ya, jadi pastikan saudara benar-benar mengalami di mana kita bertemu Tuhan. Kita terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita alami di mana kuasa Tuhan itu bekerja secara nyata dari hari ke hari. Amin, saudara. Ya. Saudara ya, halo, cek satu, cek. Oke. Ya, saudara, orang yang merindukan Tuhan akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari dari hari ke hari kita harus merindukan Tuhan. Karena ketika kita merindukan Tuhan, kita akan bertemu Tuhan, kita akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita cari akan menemukan kita. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan, ya. Kita buka firman Tuhan. Ya, kita lihat sama-sama di kitab Maleakhi. Maleakhi pasal 3. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan di situ berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang." Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ayat 3. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya percaya ini hari-hari di mana Tuhan akan terus bergerak, ya, untuk memastikan kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini terus alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami kembali kita dipulihkan, alami pemurnian kondisi-kondisi yang kita sedang alami, saudara, supaya Tuhan memurnikan kita, membawa kita alami kebangunan rohani. Alami di mana api kembali menyambar kita. Alami di mana api kembali menyambar hidup kita. Dan kita pastikan hidup kita menjadi kehidupan yang terbakar. Materi yang terbakar. Kemarin kita sudah bicara, ya. Itu sebabnya, saudara, pastikan kita hari-hari ini terus tersedia. Kita merindukan Tuhan dan Tuhan
berharap ketika kita bertemu Tuhan, kita alami sesuatu, bukan biasa-biasa. Malaikat yang dimaksud di sini di Maleakhi pasal 3 ayat 1 itu adalah utusan, ya. Utusan yang dipercayakan untuk mendahului. Kalau kita lihat di dalam pembacaan ini dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, saudara, kita menemukan di sana malaikat Tuhan di sini berbicara adalah Yesus. Malaikat di sini adalah Yesus Sang Mesias. Kedatangannya yang pertama dan kedua disatukan dalam bagian ini. Malaikat ini, saudara, adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Yesus yang adalah Mesias. Nah, itu sebabnya, saudara, ini menandakan kepada kita bahwa Tuhan datang menyucikan, membawa kita, mempersiapkan kita. Gereja harus benar-benar mendengar suaranya. Gereja harus benar-benar mendengar apa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Gereja harus alami pemurnian. Gereja harus alami kembali terbakar. Terbakar di dalam api Tuhan. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Tuhan mengutus para nabi-nabinya, saudara, termasuk Maleakhi di sini. Untuk apa, saudara? Untuk memastikan kita, ya, disucikan, dimurnikan, dibersihkan dari segala dosa. Jadi melalui teguran-teguran dosa-dosa yang kita lakukan, masih hidup kita tidak akurat, masih mencampur baukan, masih terlalu banyak percampuran yang terjadi. Itu sebabnya, saudara, Allah sangat mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah berusaha untuk menolong manusia melalui utusan-utusannya. Allah berusaha, kita melihat secara nyata juga hari-hari ini, kebangunan rohani, kebangkitan dari orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan bangkitkan untuk menyerukan pertobatan, untuk menyerukan restorasi besar-besaran. Karena, saudara, sebagai bentuk dari Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa Dia begitu mengasihi kita, maka Dia bangkitkan, munculkan, sehingga umat yang benar, umat yang Dia kehendaki, dilahirkan kembali, dimunculkan menjadi orang benar yang tidak sekedar berkata hidup benar, tetapi benar-benar mereka mengalami suatu keterhubungan dengan Bapa di surga. Katakan amin. Biarlah Roh Kudus dari hari ke hari, saudara, bekerja memastikan hidup kita melalui firman yang sudah di-download buat kita. Allah membangunkan gerejanya yang tertidur. Wow, saudara, banyak orang hidup kita sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan, para pelayan, saking begitu familiar mereka melayani, altar sudah bukan lagi tempat baru bagi mereka, bukan lagi sesuatu yang baru bagi mereka, tetapi itu sudah begitu familiar. Para pemain musik, para singer, para WL, saudara, ya. Dan saudara, ini adalah sebuah pemandangan bagi Tuhan. Kita terlihat di hadapan manusia begitu luar biasa, tetapi Tuhan mengecam kita karena apa yang kita persembahkan bukan sesuatu yang murni yang Dia inginkan, tetapi sesuatu yang hanya berdasarkan keinginan hati kita. Itu yang kemarin Mam katakan, api-api asing. Tuhan tidak mau, saudara. Dia mau kita ada di dalam api yang murni. Dia mau kita ada di dalam kemurnian, api yang benar-benar dari Tuhan. Hidup yang murni, hidup yang tulus, hidup yang kudus, yang suci. Itu sebabnya Allah memberikan kepada kita cara untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Dia, dengan cara
kita hubungkan diri dengan Tuhan, alami pertobatan, alami bergerak dalam kebangunan rohani. Bangun dari tidur kita, tangkap api dari Tuhan, miliki api yang murni daripada Tuhan, bukan lagi membawa api-api asing. Biarkan Tuhan mencium persembahan kita, menikmati dan mencicipi persembahan kita adalah sebuah persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Allah membangunkan gereja melalui kebangunan rohani untuk membawa gereja, membawa saya dan saudara sebagai orang percaya kepada sumber yang sesungguhnya, kepada pribadi Dia yang adalah sumber kuasa, sumber urapan, sumber anugerah, sumber semua. Dia adalah sumber bagi kita. Gereja yang tertidur seringkali tidak tersentuh dengan realita yang daripada Tuhan. Karena kenapa? Mereka tertidur, sudah familiar, dan mereka tidak bisa untuk bisa bergerak maju, mengalami pergerakan, mengalami satu dorongan yang kuat, sehingga mereka terus familiar seputar melakukan segala aktivitas agamawi. Oh, saya percaya musim yang baru sedang datang bagi kita. Gereja yang tak sama, gereja yang dengan fashion, bukan lagi dengan api-api asing. Mereka akan muncul membawa korban persembahan. Mereka akan membawa hidup mereka sebagai sebuah persembahan yang menyukakan hati Tuhan, yang berbau harum, yang bisa dinikmati dan dicicipi oleh Tuhan. Begitu indah. Oh, saya mau berkata kepada saudara semua, pastikan kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang dari hari ke hari memperkenan hati Tuhan. Kita dari waktu ke waktu terus membiarkan Tuhan makin bekerja, Roh Kudusnya makin leluasa bekerja dalam hidup kita. Karena yang pasti orang-orang yang gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mencari Tuhan, Tuhan yang mereka cari akan muncul, Tuhan yang mereka kejar akan terus menyatakan diri pada mereka. Karena itu saya berdoa, engkau dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan akan terus menyatakan diri kepada kita untuk memastikan kehidupan saudara dan saya membawa kehidupan Dia, membawa dan memanifestasikan hidup yang benar-benar terhubung di dalam Dia, hidup yang benar-benar tidak lagi secara agamawi. Kita bergereja, kita melayani karena memang itu setiap hari Minggu atau hari-hari jadwal pelayanan, tidak lagi. Tapi saudara digerakkan oleh passion, kegairahan yang meluap-luap di dalam Dia. Katakan amin. Saudara perhatikan, saya berdoa, kita semua berdoa hari-hari ini di kota kita terjadi terus lawatan. Orang-orang bangkit di dalam roh. Cara-cara menyembah, cara penyembahan, cara pelayanan kita. Kita tidak lagi membangun gereja sebagai gereja yang biasa-biasa, tapi gereja dibangun untuk merepresentasikan kerajaan Allah, merepresentasikan pribadinya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga dunia bisa melihat Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang berdaulat. Amin, saudara. Gereja yang tertidur seringkali tertipu mengenai keadaan dan kondisi mereka, posisi mereka. Mereka berpikir bahwa dia tidak ada masalah, mereka fun-fun aja. Mereka melayani, buktinya mereka merasakan ada sukacita, ada kekuatan. Tapi dengar saudara, musuh saudara sangat-sangat ahli dan tahu kelemahan kita. Kita di gereja mungkin melayani begitu luar biasa, yang terlihat, tetapi sebetulnya kita keluar setelah selesai mendengar firman yang disampaikan, diberitakan, kita mengalami kehidupan yang biasa-biasa saja. Oh, saya mau berkata kepada saudara, mari hidup kita dibangun supaya merepresentasikan kerajaan Allah itu menjadi nyata dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan juga dalam rumah tangga kita. Amin. Apapun yang saudara sedang hadapi, efek utama dari kebangunan rohani itu apa, saudara?
Efek utama dari kebangunan rohani, saudara, adalah menghidupkan kembali dan orang-orang, saudara, menghidupkan kembali, membawa orang-orang, ya, untuk membawa mereka menjadi satu kumpulan besar, membawa sebuah kegerakan, memunculkan satu momentum yang besar, di mana untuk mempengaruhi orang-orang di kota, untuk mempengaruhi orang-orang di bangsa, bahwa ada satu umat, satu generasi orang benar yang sedang dimunculkan oleh Tuhan, yang direstorasi. Mereka bangkit kembali dalam kegerakan Tuhan, dalam kebangunan rohani yang luar biasa, untuk memanifestasikan Tuhan itu hidup, Tuhan itu sungguh-sungguh nyata bergerak dalam hidup mereka. Katakan amin. Kalau kita menjadi gereja yang hanya sekedar bergerak, sudah biasa, sudah familiar, saudara, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Artinya kita fan-fan aja, mengalami kehidupan melayani biasa-biasa saja. Kita berpikir itu sudah sangat bagus. Padahal Tuhan terus rindu lewat hidup kita, lewat komunitas kita, lewat pelayanan yang kita lakukan, kita kerjakan, sebagai sebuah bentuk dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, proyek Allah. Maka saya percaya kita tidak lagi bergerak dengan kekuatan kita, tapi seluruh jemaat mengerjakan agenda kerajaan, bukan mengerjakan pelayanan kita lagi. Karena program-program kita yang begitu banyak, kita disibukkan dengan berbagai program sampai waktu dengan keluarga pun tidak ada. Kita begitu rohani terlihat dalam ibadah, tapi keluarga terabaikan. Keluarga seringkali menjadi nomor kesekian. Dan akhirnya kalau itu seorang ibu, misalnya contoh saya, atau seorang suami, maka saudara, seringkali mereka menjadi pribadi yang menjadi syak dengan kita. Tapi saudara, waktunya akan datang satu keluarga. Kita semua harus membawa keluarga kita, seluruh keluarga kita, untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Suami sebagai imam harus berfungsi dengan baik. Ingat, Tuhan akan mintai engkau pertanggungjawaban. Saya berdoa engkau tidak menjadi bermain-main, ya. Engkau tidak bermain-main hari-hari ini, tetapi engkau akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sebagai suami, berfungsilah sebagai imam. Engkau akan membawa keluargamu, karena itu hubungkan dirimu dengan Tuhan, hubungkan keluargamu dengan Tuhan, karena engkau akan mengalami di mana Tuhan akan merestorasi keluargamu. Tidak bisa saudara membiarkan tanggung jawab itu hanya kepada anak-anak. Biar anak-anak ke gereja, atau biar ibu saja, mama saja ke gereja. Tidak bisa saudara. Mari kita secara bersama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang memberi diri, kita datang menyerahkan diri sepenuhnya. Kita datang benar-benar mau dipolakan. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang musiman. Nanti suka kita kalau kita lagi move, lagi apa? Maksudnya lagi apa sih bahasa kerennya? Lagi nyaman, lagi enak, lagi ya hati lagi suasana hati lagi enak, kita ke gereja. Tapi ketika suasana hati lagi tidak enak, tidak mood, maka kita tidak mau. Jadi menjadi musiman, tidak lagi saudara. Engkau dan saya akan menjadi orang-orang yang terus mengejar Tuhan gila-gilaan. Kita akan mengejar Tuhan gila-gilaan habis-habisan. Kita tidak akan membiarkan hidup kita dininabobokan, diseret, menjadi terbawa oleh arus dunia. Dunia membuat kita terlena. Dunia membuat kita seperti hidup itu begitu enak, begitu nyaman. Ingat, Tuhan memintai pertanggungjawaban kepada kita. Jika kita menjadi orang yang terus di dalam rencananya, orang yang akan membawa mandat kerajaan, membawa agendanya. Oh, saya percaya hidupmu tak akan sama. Engkau akan makin terbakar dari hari ke hari. Engkau akan makin mengalami api itu terus berkobar-kobar. Api itu menyambar kehidupanmu. Karena untuk itulah engkau akan menjadi dampak. Engkau akan menjadi dampak bagi kota. Engkau akan membawa terobosan. Engkau menjadi tanda dan alamat. Orang akan melihat bahwa ada api Tuhan di dalam diri kita. Ada api kegerakan dalam diri kita. Sehingga membuat hidup kita tak akan sama. Orang akan menerima sambaran api yang ada di dalam diri kita. Ingat sekali lagi, engkau tidak mungkin berjalan di dalam api tanpa mengalami terbakar. Engkau berjalan di dalam api dan saya pastikan engkau terbakar di dalam Dia.
Katakan amin. Tuhan akan terus memastikan kita sebagai orang percaya mengalami kebangunan rohani, mengalami bangkit kembali, mengalami strong kembali, mengalami bergairah kembali, mengalami kembali memiliki kegairahan yang terus meluap, tersungkur di hadirat Tuhan, mengalami di mana kita merasakan kepenuhan di dalam Dia, mengalami di mana kegairahan begitu memenuhi kita dan rasanya kita mau tinggal di dalam hadirat Tuhan terus menerus. Oh, saya berdoa itu akan terjadi atas hidupmu. Hari lepas hari, saudara, hari-hari terakhir ini saya percaya sedang terjadi. Tuhan sedang mengirim api di bumi ini. Tuhan sedang melepaskan api untuk supaya semua orang kudus hari-hari terakhir ini bangkit dan merepresentasikan kerajaan Allah di muka bumi ini. Katakan amin. Pertobatan harus terjadi. Orang-orang berdosa harus kembali kepada Tuhan. Orang-orang harus bertobat sungguh-sungguh, meresponi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Karena kebangunan rohani ini bersifat, saudara, memurnikan, menyucikan. Kita yang sudah familiar, sudah merasa kita fun-fun aja, kita baik-baik saja, masuk gereja, keluar gereja. Tapi saudara tidak lagi merasakan ada kegairahan, ada kehidupan yang membuat kita seperti orang yang rasanya terus bergairah, terus mau menyembah, terus mau berdoa, terus mau baca firman. Tidak ada lagi, rasa itu sudah hilang lenyap. Oh, saya berkata kepada saudara hari ini, bangkitlah di dalam roh. Tuhan merindukan kebangunan rohani orang-orang kudus di hari terakhir ini, sehingga gerejanya akan memanifestasikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Dia sedang kerjakan pada hari-hari ini. Amin, saudara. Gereja saudara harus berfungsi. Saudara dan saya harus berfungsi dari hari ke hari. Saudara dan saya harus memunculkan buah. Tuhan sedang mencari buah. Karena itu, jika engkau dan saya diberi kesempatan, artinya Tuhan sedang memberikan kita anugerah. Keterhubungan kita dengan Tuhan akan menjadi tanda kepada orang lain, akan membedakan kita dengan orang lain. Mungkin orang akan berkata, terlalu ekstrim. Oh ya, karena ketika kita menghubungkan diri dengan Tuhan, kehidupan yang terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, itu yang membuat perbedaan. Engkau dibedakan dari yang lain. Katakan amin. Gereja saudara akan menjadi pusat perhatian. Gereja orang percaya akan menjadi pusat perhatian bila setiap pribadi membawa api Tuhan, api yang membakar itu, api yang memercik itu dan menyambar orang-orang yang lain. Kemarin kita sudah belajar 7 ciri dari sifat daripada api kebangunan rohani itu. Pastikan saudara kita adalah api itu. Pastikan kita adalah materi itu. Begitu Tuhan menyambar hidup kita di Yesaya pasal 20, 45-48. Bahwa aku sendiri, Tuhan sendiri yang menyalakan api di dalam kita. Amin, saudara. Oh, saudara, saya percaya Allah sedang memulihkan gereja menuju kepada kekuatan, menuju kepada tujuan, menuju kepada satu pemandangan, sebuah kekuatan yang diekspresikan, dimanifestasikan oleh gereja dalam kapasitas kepenuhan akan Kristus. Katakan amin. Sehingga saudara dari hari ke hari kita makin mengalami di mana gereja akan terus belajar, akan terus menyelaraskan diri, terpola dengan benar. Ketika pemulihan terjadi, kita harus mau atau tidak, suka atau tidak, harus kembali mempolakan orang percaya, mempolakan gereja. Gereja harus dibangun sesuai dengan pola yang Dia mau, yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Amin, saudara. Gereja akan belajar berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan mendengarkan suara Tuhan, berjalan bertindak mendengarkan suara Tuhan. Allah memulihkan pelayanan, Tuhan memulihkan pelayanan dalam gereja. Saudara, apa yang dilakukan oleh kita sebagai pelayan, sebagai para pemimpin, saudara, kita akan bangkit di dalam kuasa dan kemurnian. Kita tidak lagi melakukan menjadi lelah karena begitu banyak program-program yang harus kita lakukan. Lalu hanya begitu saja berputar, tidak ada sesuatu. Tadi di dalam pembacaan kita
saudara, yang terjadi yang menerobos hati orang-orang. Saudara, tadi dalam pembacaan kita di Maleakhi, saudara ya. Yesus. Bentar, saudara. Maleakhi pasal 3, saudara ya. Tadi dikatakan, bentar melihat. Kita lihat sama-sama, ayo Maleakhi pasal 3. Maleakhi pasal 3 ayat 1, saudara, dikatakan, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan, perhatikan kalimat ini. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Wow, saudara, dengan mendadak Tuhan yang kita cari akan masuk ke baitnya. Amin. Jadi Tuhan akan bergerak untuk memastikan terjadi pemulihan, terjadi pemurnian hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Itu sebabnya roh yang mengadili, saya katakan roh yang mengadili dan roh yang membakar akan memurnikan gereja, akan menemukan gereja terlepas dari segala noda-noda kekafiran, dari segala belenggu-belenggu keterikatan. Ya, saudara, akan dilepaskan sehingga gereja menjadi bebas, menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Kita tidak lagi terikat dan terbelenggu. Mari kita lihat Yesaya. Yesaya, kita buka Yesaya. Oh, Roh Kudus tolong kami. Yesaya pasal 4. Yesaya pasal 4, saudara, kita lihat di sana. Perhatikan, Yesaya pasal 4 ayat 4 dikatakan, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapus segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Perhatikan ayat 5. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan diadakan di situ segumpal awan dan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Katakan amin. Oh, saya percaya, saudara, gereja akan benar-benar memanifestasikan Tuhan ketika kita benar-benar dibersihkan, dimurnikan, disucikan, dikuduskan, kembali mengalami keterhubungan dengan Tuhan, kembali kita mengalami kehidupan yang dipulihkan. Maka saya percaya orang-orang yang dipulihkan akan dapat memulihkan orang lain. Ingat sekali lagi, memulihkan orang lain itu adalah satu kehidupan yang terpola, kehidupan yang sudah terpola, terbangun. Ketika itu sudah benar-benar terbangun di dalam kita, maka kita dapat memulihkan orang lain. Kita seringkali merasa berdiri memulihkan orang lain, tetapi sebenarnya tidak ada pola di dalam hidup kita. Oleh karena itu hari-hari ini dan hari-hari ke depan, Tuhan akan memastikan kita sebagai orang percaya, sebagai para hamba-hamba Tuhan, pemimpin, akan memulihkan banyak orang. Kehidupan setiap keluarga akan mengalami restorasi. Mereka akan mengalami bagaimana Tuhan itu bekerja, Tuhan yang mereka cari, Tuhan yang mereka rindukan, Tuhan yang mereka harapkan mengubah kehidupan mereka, mengubah keluarga mereka, mengubah kehidupan mereka. Mereka alami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya ketika Tuhan memulihkan kapasitas gereja, saudara, untuk kita dapat berfungsi, melayani dengan baik, melayani dengan api yang murni daripada Tuhan. Ketika kita gereja belajar melayani dengan kemurnian, dengan ketulusan, dengan kuasa otoritas, karena hidup kita terbangun secara akurat, oh, saya percaya hasilnya pasti berbeda. Amin, saudara. Ingat, bukan mengejar jumlah, tapi kualitas. Bagaimana pemerintahan Tuhan, tidak peduli seberapa banyak, mungkin bahkan kecil. Saudara, mungkin gereja kita cuma kecil, jemaatnya tidak seberapa, tapi 10 orang itu benar-benar terpola dengan baik, maka 10 orang
bisa berfungsi dari 100 orang, dari 200 orang yang mungkin segitu banyak, tapi menolong diri mereka sendiri pun tidak bisa. Haleluya. Inilah gereja yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Satu orang bisa memukul 1000. Satu orang. Jadi saudara, berlipat kali ganda. Power of one. Satu orang begitu berkuasa, berotoritas. Itu sebabnya saudara, mari di zaman akhir ini, perhatikan baik saudara, Allah akan memulihkan kita semua. Para pemimpin akan dibangkitkan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan. Ya, tinggal tergantung saudara, pilihan ada pada kita. Apakah kita mendengar suara Tuhan? Apakah kita mendengar apa yang sedang Roh bekerja, apa yang sedang Tuhan berbicara? Di mana-mana suara Tuhan. Bahkan mungkin dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam doa kita mendengar Tuhan berbicara. Tuhan memberi pernyataan kepada jemaat kita. Apakah kita mendengar? Apakah kita membuka diri atau tidak? Kalau kita tidak membuka diri dan kita merasa lebih rohani dari mereka, kita tidak rendah hati, ya sudah, kita lewat dari apa yang sedang Tuhan agendakan untuk kita. Ya, Tuhan akan murnikan, Tuhan akan terus bangun. Karena saudara, gereja benar-benar harus alami kebangunan rohani sehingga mereka memiliki kuasa, memiliki otoritas. Mereka mampu berfungsi di setiap domain mereka. Kan orang-orang tidak semua ada di dalam maksudnya dalam kehidupan kita ini semua orang bekerja. Kalau mereka dibangun secara akurat, mereka akan menjadi orang-orang yang tanda dan alamat di sana. Mereka akan memiliki otoritas, mereka akan berfungsi di domain mereka, di tempat di mana bekerja. Mereka akan menguasai itu domain mereka. Mereka akan menggembalakan orang-orang. Ini yang sampai titik di mana mereka akan menemukan fashion mereka. Mereka akan menemukan ada fashion di dalam diri mereka, sehingga dari fashion itu membuat mereka menjadi orang yang berbeda dan memimpin, menggembalakan, mulai memimpin. Ya, orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar mereka. Katakan amin. Haleluya. Sebabnya saudara, Tuhan merindukan gereja tidak boleh menjadi biasa-biasa. Mari hidup dalam kuasa, dalam otoritas, hidupi firman, terpola dengan benar, terus bertekun dalam pengajaran rasuli. Pastikan firman terus bekerja. Engkau merasakan ada dinamika roh yang bekerja, ada realita hadirat Tuhan yang terus mindset hidup kita. Kita seperti orang yang terus mengalami satu jamahan, terus mengalami satu kegairahan meluap-luap. Di rumah saudara terus ingin menyembah. Ada sesuatu karena Tuhan sedang membawa kita. Tuhan sedang, Roh Kudus sedang bermanifestasi dalam hidupmu. Ikuti. Karena roh yang lapar yang sedang engkau miliki itu yang sedang dipuaskan. Engkau terus diisi, engkau terus dipenuhi, engkau terus dibawa, sehingga hidupmu dari waktu ke waktu alami sebuah perbedaan. Engkau dibedakan dari orang lain. Katakan amin. Ya saudara, waktu akan terus membawa kita. Dan saudara pastikan hari demi hari engkau terus mengalami ada sebuah dinamika roh yang terus meningkat. Api yang engkau bawa, api Tuhan yang ada di dalam dirimu akan terus mempengaruhi doa-doamu, akan mempengaruhi lingkungan di mana engkau berada. Orang-orang mulai mengalami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hati mereka berbalik dari jalan-jalan jahat. Kalau mereka berpikir hal-hal yang hanya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang jahat, menempuh setiap jalur cara hidup yang tidak benar, mereka akan berbalik kepada Tuhan. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Ini sebuah otoritas yang Tuhan akan berikan kepada kita gereja, kalau kita benar-benar meresponi Dia. Sehingga gereja, orang percaya, tidak lagi sekedar melakoni ibadah sebegitu berkuasa, sebegitu hebat terlihat di dalam gereja. Ketika menyembah, ketika puji-pujian, jago di dalam kandang sendiri, tapi begitu di luar kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, saya berdoa gereja kita akan dibawa di domain kita, di tempat di mana komunitas kita, di lingkungan kawasan di mana Tuhan percayakan engkau akan ada di sana. Engkau akan menjadi polisi di mana engkau berjaga-jaga, surga tetap terbuka. Di dalam alam roh engkau adalah seperti berfungsi seperti polisi yang mengamankan kawasan itu, dan pintu surga akan tetap terbuka di tempat itu. Katakan amin. Mari kita terus berdoa. Saya percaya Tuhan akan terus bekerja. Di akhir zaman ini saudara, gereja akan bangkit. Gereja akan terdengar seperti derap kuda yang melangkah dengan kuat, dengan teguh saudara.
Saya percaya di dalam kuasa dan kemuliaan yang lebih besar dari hari ke hari akan makin meningkat. Ingat, pergerakan Tuhan dalam hidup kita, jika itu adalah api daripada Tuhan, jika itu api kegerakan daripada Tuhan, akan terus meningkat. Hidup rohani kita makin meledak, makin luar biasa. Kita alami mujizat-mujizat karena otoritas yang bekerja di dalam kita itu akan berfungsi. Karena itulah yang Tuhan inginkan, kita menjadi representasinya di bumi. Katakan amin, saudara. Daripada gereja yang kita tahu hanya biasa-biasa, sudah melakukan semua aktivitas hanya komunitas kita, tapi waktunya, saudara, mari engkau mulai keluar, mendeklarasikan di setiap tempat, di setiap kawasan, di setiap lingkungan, di rumah, di tetanggamu, di mana saja, saudara, engkau pergi. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi, biarlah gereja menjadi ekspresi kepenuhan daripada Allah itu sendiri di bumi. Amin, saudara. Kalau kita saja lewat di kuburan ketakutan, apa yang terjadi, ada yang salah. Kalau saudara masih ketakutan sampai hari ini, cek dengan dirimu, Tuhan yang kau yakini itu Tuhan yang bagaimana? Ya, mari saudara, saya percaya Tuhan akan terus memimpin dan menuntun hidup kita dari waktu ke waktu. Karena itu saudara, pastikan ada alirannya, ada aliran kehidupan di dalam kita. Jangan sampai kita merasa percaya Tuhan tapi masih takut, penakut, apalagi khawatir, apalagi bimbang, bingung, apalagi banyak hal saudara, kebingungan, merasa tidak pasti perjalanan hidup, merasa semua seperti sesuatu yang ya dijalani begitu saja. Padahal saudara, kalau kita sadar, kita menyadari Tuhan begitu besar, Tuhan begitu berkuasa, kita akan enjoy menjalani hidup. Kita penuh keyakinan menjalani hidup kita terbangun secara akurat. Kita menjadi representasi dari kerajaannya di bumi. Kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita, bukan? Kita hidup dari firman, kita hidup dari perkataan Allah, kita hidup dari suara Tuhan. Dan suara itu yang menggema itu akan menerobos, akan bekerja secara luar biasa. Katakan amin. Amin, saudara. Kebenaran akan terus merestorasi hidup kita. Itu sebabnya mari siang hari ini mempercaya, saudara, dari kebutuhan akan api Tuhan ini amat sangat penting. Kita butuh api daripada Tuhan. Jangan api asing lagi, saudara. Ayo cari Tuhan. Itu engkau yang tahu sendiri dirimu, kondisi rohanimu seperti apa engkau tahu. Ayo bangkit di dalam roh. Kalau masih ada banyak hal dalam hidup ini belum terpola, kejar Tuhan gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan. Apa yang roh bicara pada waktu kita berdoa, Tuhan ini hidupku, aku mau lebih lagi di dalam engkau. Berikan aku hati terus, Tuhan, baharui hidupku. Tuhan akan mulai bicara, Roh Kudus akan bicara di dalam diri kita, hati nurani kita. Dia akan mulai mengungkap hal-hal yang sebenarnya tidak akurat, hal-hal yang seringkali mungkin mengganggu hidup kita, saudara, mengganggu proses pertumbuhan rohani kita. Amin, saudara. Itu sebabnya mari siang hari ini mempercaya roh yang baru sudah diberikan kepada kita. Keterhubungan kita dengan Tuhan akan sangat menentukan. Amin, saudara. Sifat Allah ada di dalam kita, kesempurnaan ada di dalam diri kita. Artinya sifat daripada Allah itu sendiri ada di dalam kita. Kasih, mengampuni, sabar, menguasai diri. Amin, saudara. Kalau tidak ada ini, saudara, tanda tanya besar. Kalau saudara terus menyimpan, saudara membiarkan masalah, membiarkan persoalan, mari saudara kita datang kepada Tuhan. Jangan membiarkan dirimu ditipu, tapi mari datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku tidak berurusan dengan orang lain, tapi dengan Engkau, Tuhan. Karena aku tahu hanya Engkau Allah yang dapat melepaskan aku dari semua ikatan, dari semua belenggu, dari semua ketidakjelasan, dari semua hal yang mengikat dan membelenggu hidup kita. Orang lain itu hanya faktor, efek dari apa yang sedang Tuhan kerjakan. Jangan menyalahkan orang. Amin, saudara. Hadapkan dirimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja sehingga hubungan rohani kita dengan Tuhan menjadi makin lebih baik. Api yang disulut itu akan menyambar kita dan menjadi besar, menjadi besar. Memilih untuk apinya bertambah besar atau membiarkan apinya kecil, itu ada pada kita kuncinya. Saudara memilih, kalau api di dalam dirimu, api Tuhan itu makin besar. Engkau harus mengerti unsur-unsur apa yang harus ditambahkan sehingga api makin besar. Unsur apa yang harus digunakan untuk supaya api itu tetap menyala, terjaga. Firman engkau harus taat. Ya, harus hidupi kebenaran, terus hidup terpola. Apalagi doa,
Doa harus menjadi pemicu. Doa, pujian, penyembahan, deklarasi firman. Hubungan kita dengan Tuhan akan makin meningkat. Kita akan alami kehidupan yang begitu indah. Kita ada di dalam Dia, begitu indah. Saudara, kita melewati hari-hari kita. Melayani bukan lagi sebuah beban. Melayani bukan lagi sebuah rutinitas. Tapi saudara, itu adalah satu bentuk dari kehidupan yang benar-benar menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Kita dapat berseru, kita punya akses kepada Bapa dengan jelas. Kita tidak lagi ragu-ragu. Kita bukan anak angkat. Kita adalah anaknya. Kita berkata, Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita bukan anak yang diadopsi. Kita adalah anak Allah. Amin, saudara. Kalau kita adalah anak, maka saya percaya kuasa itu diberikan kepada kita. Kita akan makin mengalami hidup kita terus dibentuk. Pikiran Kristus makin membaharui pikiran kita. Kita tidak lagi mengenakan pikiran kita lahiriah. Katakan amin. Saya percaya saudara ya, Dia terus membentuk kita, membawa kita, memicu kita dengan kobaran api yang makin besar. Ya, ada kadang-kadang ada di titik di mana mungkin saudara mengalami kelemahan, misalnya hal-hal yang ya kita tidak nyangka itu terjadi dalam hidup kita. Tapi sekali lagi mau bilang, kita harus selalu waspada, ya, selalu berjaga-jaga. Amankan teritori hidup kita. Hal-hal apa yang kita tahu seringkali melemahkan kita, saudara harus peka. Saudara harus pastikan. Saudara harus benar-benar sadar bahwa menjaga kehidupan rohanimu itu sangat penting. Jangan sampai tercemari. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Katakan amin. Izinkan Tuhan selalu, ya, firman menjadi filter bagi kita. Firman akan terus mengawasi dan mengontrol hidup kita. Itu sebabnya saudara, tujuan daripada keberadaan kita sebagai orang benar, orang percaya yang dimunculkan oleh Tuhan adalah untuk menjadi salurannya. Kita akan menjadi representasi, menjadi berkat bagi seluruh umat yang lain, bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang yang hari-hari ini mungkin mereka masih tertidur, masih belum terbangun, mereka masih merasa biasa saja menjalani kehidupan rohani. Tanpa sadar mereka menjalani kehidupan rohani yang hanya familiar spirit. Sudah biasa. Mari saudara melayani biasa, memuji Tuhan biasa. Tapi ketika saudara mengalami lawatan, mengalami di kebangunan rohani, api Tuhan menyambar hidup mereka, maka saya percaya mereka akan menjadi pribadi yang luar biasa juga. Amin saudara. Oh, siang hari ini mempercaya waktu kita sudah selesai, mempercaya kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Mohon maaf suara mam, ya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan dari hari ke hari akan memunculkan orang benar yang berbeda. Gereja akan menjadi gereja yang tidak lagi biasa. Saudara harus mendeklarasikan, saya tidak mau menjalani kehidupan rohani yang biasa-biasa. Saya mau menjalani kehidupan rohani yang tidak mudah lagi terdistract oleh apapun, tercemari oleh apapun. Kehidupan yang setiap hari yang dilakoni, yang biasanya misalnya kita mudah marah, mudah meledak, sudah tidak lagi. Saudara mampu dan sanggup menguasai diri. Saudara mengganti semua channel-channel yang tadinya salah terarah ke tempat yang lain. Arahkan channelmu ke surga. Arahkan channelmu sehingga engkau terus melihat perbuatan-perbuatan Allah. Apa yang Allah inginkan itu yang kau tangkap. Katakan amin. Jangan antenamu terus menuju kepada arahnya kepada hal-hal yang duniawi, sehingga membuat engkau tidak bisa makin strong, makin kuat, makin terbangun. Ya, hari ini mempercaya Tuhan kiranya menolong kita semua. Roh Kudus akan terus mengkondisikan hati kita untuk sadar bahwa hari-hari ini tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa kita menghubungkan diri, tanpa kita membangun kehidupan kita secara konsisten, kita tidak akan bisa mengalami kekuatan rohani untuk bertahan, untuk terus mendesak di dalam roh. Itu sebabnya mari siang hari ini mempercaya kita semua, ya, doakan mam, saya juga berdoa untuk saudara. Kita semua saling menopang, saling memperhatikan. Bagian yang amat penting dari budaya korporat rasuli adalah saling membiasakan diri, saling memperhatikan, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain. Katakan amin. Mari hari ini saudara, saya percaya Tuhan kiranya menolong kita semua. Apa yang dapat membagikan dan sampaikan hari ini bersambung dari apa kemarin tentang kebutuhan akan api Tuhan. Jaga api, terus jaga hubunganmu dengan Tuhan. Nyalanya engkau harus terus jaga, jangan sampai dia padam. Mungkin perlu unsur apa ketika saudara mulai melemah kembali daya
dinamika roh di dalam engkau seperti menjadi menurun, saudara. Engkau harus kembali pacu, doa, deklarasi, perkatakan firman. Perlu saudara menyembah agresif, baca firman, sehingga itu terus terbangun, itu menjadi strong dan makin strong. Katakan amin. Mari seluruh keluarga rohani yang ada di rumah, ya, Mam mau berkata begini, menutup dengan begini. Apapun keadaan di dalam rumahmu, engkau sendiri yang tahu. Kondisi keadaan di rumah, engkau tidak bisa salahkan anak-anak, salahkan orang lain. Atmosfer di dalam rumah itu tergantung kuncinya ada di engkau. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri. Kondusif tidak di dalam rumah, engkau berdoa tidak, engkau terus mendeklarasikan tidak. Suasana dalam rumahmu, suasana anak-anak, sehingga mereka ada di dalam kuasa di mana kendali Tuhan itu begitu nyata. Realita hadirat Tuhan, anak-anak dengan mudah. Kalau engkau melihat misalnya hal-hal yang aneh, saudara, ini harusnya saudara warning buat kita. Kita harusnya warning apa yang terjadi. Hal-hal seperti ini saudara harus peka, karena kita dilatih. Kita bukan lagi menjadi princess, tapi kita tentara. Kita adalah warrior, kita adalah tentara. Kita dibangun, kita menjadi orang-orang yang unstoppable, orang tidak bisa di-stop. Musuh mencoba menyerang kita, kita sudah 2 kali lebih cepat bisa mendeteksi. Dan saudara membangun benteng, membangun tembok. Terus saudara, saya percaya itu terjadi dalam hidup kita ke depan, saudara. Kita sadar bahwa tanpa kekuatan Tuhan kita tidak sanggup. Itu sebabnya mari saudara siang hari ini kita berdoa, biarlah kekuatan Tuhan buat Mam juga secara pribadi untuk agenda di radio, saudara. Agenda di radio, kondisi suara Mam masih seperti ini, biarlah hanya anugerah Tuhan yang mampukan Mam. Ya, Tuhan kiranya menolong dari hari ke hari. Itu sebabnya mari saling mendoakan. Amin, saudara. Tuhan berkati kita semua siang ini, ya. Gereja orang percaya, mari saudara, engkau terus terbakar. Api Tuhan sudah menyala di dalam dirimu. Biarlah kebangunan rohani terus terjadi, karena ada materi-materi yang mudah terbakar, yaitu saudara yang menyulut api kemana-mana, membakar orang-orang sehingga mereka mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan kembali. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Mari doa, saudara berdoa dari tempat saudara sementara live streaming. Mari berdoa. Tuhan terima kasih untuk anugerah-Mu buat hidup kami siang hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih buat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kami terus mau belajar taat, kami mau terus tersedia, kami mau berkata ini hidup kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak sanggup, kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh manifestasi daripada Tuhan. Setiap hari kami hanya hidup oleh karena anugerah. Kami alami perkenanan Tuhan, kami alami dibedakan dari yang lain. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami hanya lihat semua karena anugerah Tuhan. Yang kami rasakan, yang kami nikmati, yang kami peroleh, yang kami dapatkan, kami berkata semua karena anugerah Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, bukan oleh karena kehebatan kami, tapi kami sungguh-sungguh merasakan dan mengalami Tuhan bekerja begitu nyata. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati dan terus bawa jemaat-Mu. Tak akan sama jemaat yang unstoppable, jemaat yang terus berkobar-kobar, bergairah, bersemangat, terbakar di dalam api-Mu Tuhan. Dan dari waktu ke waktu mari menjadi representasi daripada kerajaan. Di mana saja kami pergi, kami berada, Tuhan dapat bekerja memakai hidup kami, sehingga orang-orang dapat melihat Tuhan dan datang kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap keluarga, semua Tuhan dalam perlindungan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, menyadarkan kami bahwa hubungan yang kami bangun dengan Tuhan adalah hubungan yang mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib, mengadakan yang tidak ada jadi ada, mengadakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Siang ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, unstoppable itu terjadi dalam hidup kami, tidak bisa di-stop. Spirit penerobos ada di dalam kami dari waktu ke waktu, menjadi gereja penerobos, gereja yang tak akan sama. Kami berdoa Tuhan, terjadilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami menerima firman dengan sukacita, dan kami terus menerimanya dan berkata, bekerjalah Tuhan, pakailah hidup kami, bawa kami terus masuk dalam penyetaraan pewahyuan, diselaraskan sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji bagi Tuhan, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Engkau, Allah yang berkuasa. Terima
Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara kekasih Tuhan yang sudah live bersama-sama mempercaya Tuhan kiranya menolong. Tolong untuk terus akan mam juga dalam kondisi pemulihan suara. Biarlah anugerah Tuhan selalu mampukan apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak bisa jadi bisa, sehingga saudara menyelesaikan agenda 7 bulan. Kita tinggal sisa 2 bulan lebih, ya, kita akan berakhir dan kita terus diset sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Pastikan engkau bertemu Tuhan, alami Tuhan, karena Dia akan muncul. Engkau akan mengalami di mana bagaimana Dia benar-benar hadir dan bekerja dalam hidupmu setiap hari. Engkau akan mendengarkan suaranya. Pastikan itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan berkati kita semua. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Maju terus, tetap semangat, alami terobosan, jangan ada penundaan. Mempercaya bersama, kita pasti bisa. Unstoppable Church. Tuhan berkati dan selamat siang. Shalom.